Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi adik-adik sekalian, dan anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Senang, saya Pak Jana, di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, menjumpai Anda semua untuk mengajak belajar matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yaitu untuk statistik video yang pertama tentang penyebaran. Yaitu ukuran penyebaran yang sangat sederhana sekali, yaitu sering disebut dengan jangkauan, ring, atau rentang. Ini adalah suatu ukuran penyebaran yang paling sederhana. Dan kalau secara ilmu statistik, secara ilmiahnya, ini adalah sangat kasar, ya, penyebaran yang sangat kasar. Nah, dari yang sederhana inilah nanti kita akan meningkat ke hal-hal yang lebih kompleks. Baik, apa itu jangkauan, ring, atau rentang dari suatu kelompok data? Yaitu adalah suatu nilai yang menunjukkan kemampuan dari suatu kelompok data itu menampung data terbesarnya berapa dan sekecil-kecilnya dapat ditampung berapa besar. Itu yang dimaksud dengan jangkauan dalam bahasa sehari-hari kita. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah cukup sederhana, di sini adalah R. Ring, nilai data maksimum dikurangi nilai data minimum pada kelompok data itu. Nah, yang pertama adalah contoh ring data tunggal. Kita ambil contoh, nah ini ada data. Nah, tentu untuk menentukan berapa besar ring, adalah kita harus tahu dulu apa? Data maksimum dan data minimumnya. Nah, sekarang coba perhatikan, data maksimumnya berapa? Nah, kepala yang terbesar kepala 3 ya. Kepala 3 dari bilangan-bilangan ini, dari data ini, ada berapa? Kepala 3-nya ternyata 1. Kemudian yang kepala 2 banyak, yang kepala 1. Nah, kepala 1 ada 1 juga, yaitu 14. Jadi dengan demikian, kita dapat menuliskan bahwa data maksimum atau terbesar ada 30 dari kelompok data itu, dan data terkecil dari kelompok data itu adalah 14. Nah, berapa ringnya? Kita tinggal kurangkan saja, yaitu sama dengan berapa? 16. Oke, saya rasa nggak ada kesulitan ya, ini adalah mudah. Kemudian, contoh lagi, ini dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi ini merupakan data tunggal berbobot untuk yang nomor 2 ini. Nah, berapa data maksimum dan data minimumnya? Coba perhatikan. Anda perhatikan semua, mana data maksimumnya? Data maksimumnya adalah 50. Buktinya ada. Apa ini? Ada frekuensinya. Ada nilainya 1. Berarti banyaknya 50 ini ada 1. Jadi 50 ada? Ada. Nah, sekarang yang terkecil berapa? 46. 46 tidak ada karena tidak memiliki frekuensinya 0. Berarti tidak ada 46. Jadi yang terkecil berapa? 47. 47 ada sebanyak 5 ya. Sehingga kita bisa menuliskan data maksimum dikurangi data minimum itu adalah ring 50 dikurangi dengan berapa? 47. Ya, kita kurangkan, ringnya ketemu 3. Ya, ini yang kadang-kadang yang seperti ini kadang-kadang soal itu kadang-kadang menjebak kita ya, mudah sih.
Ring itu apa? Data maksimum dikurangi data minimum, masa nggak bisa sih? Tapi kalau kita disajikan dalam bentuk diagram seperti ini, kadang-kadang anak-anak ragu, ya, kalian jangan ragu, ya, ini data minimal yang ada di situ adalah 47, ya, bukan 46. Kalau 46-nya adalah tidak ada datanya karena frekuensinya buktinya adalah 0, ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ring data yang dikelompokkan. Berarti data ini adalah data yang tadi dari beberapa interval kelas. Ya, nah ini interval kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu. Nah, dia punya frekuensi. Frekuensi kelas pertama 5 dan frekuensi kelas terakhir berapa? Adalah 3. Nah, sekarang perhatikan. Kalau data yang dikelompokkan seperti ini, maka berapa nilai ringnya? Ringnya berapa? Apakah maksimal? Berapa maksimal menurut kalian? 47 yang 47 berapa? 74 kebolak ya. Dan yang terkecil berapa? 50. Apakah seperti itu? Nah, ada dua teori. Dua teori yang berbeda sehingga hasilnya berbeda. Yang pertama adalah titik tengah kelas terkecil, yaitu yang data minimumnya, dan data maksimumnya adalah titik tengah kelas terbesar. Coba, kelas terkecil berapa? 50 tambah 54 bagi 2 adalah 52. Sedangkan yang terbesar atau terakhir adalah 70 tambah 74 bagi 2 adalah 72. Nah, itu yang pertama. 72 dikurangi berapa? 52 itu ring. Menurut teori yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah batas atas kelas terakhir, bukan batas atas, tepi atas kelas terakhir. Kelas terakhir mana? Yaitu adalah 7074. Nah, tepi atas kelas terakhir, batas nyata kelas terakhir, batas nyata atas kelas terakhir adalah 74,5. Sedangkan batas bawah kelas pertama 50, tapi yang ditanyakan adalah tepi bawah kelas pertama atau terendah adalah berapa? 49,5. Nah, untuk yang pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwa ring itu adalah tepi atas kelas terakhir atau teratas dikurangi tepi bawah kelas terendah. Itu teorinya demikian, sehingga hasilnya berbeda karena juga berbeda juga ya, acuannya berbeda. Baik, kita lihat yang pertama. Ring yang pertama tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Ya, ini. Ya, katakan ini ada rentangannya seperti ini. Nah, ini saya gambarkan kelas pertama dan kelas terakhir. Ya. Kelas pertama ini 49 berapa 50 54 ya kan. Nah, sebelum 50 ini batas bawah ini ada kelas sebelum kelas ini kelas 50 pertama yaitu 50 54 sebelumnya ada berapa batas atas kelas sebelum kelas pertama itu 49. Nah, maka di sini terdapat apa? Tepi bawah kelas terendah atau kelas pertama berapa? 49. Dan kelas terakhir adalah 70-74. Nah, setelah 74 itu ada 75. Di sini terdapat apa? Tepi atas kelas terakhir, yaitu 74 tambah 75 bagi 2. Nih. Nah, maka ring itu apa? Rentangan dari 49,5 sampai 74,5. Itulah ring. Ya, menurut pendapat yang pertama. Nah, nilainya berapa? 74,5 kurangi 49,5 ketemu 25. Sedangkan yang kedua,
yaitu titik tengah kelas terakhir dikurangi titik tengah kelas pertama. Titik tengah kelas terakhir dikurangi titik tengah kelas pertama. Ya, saya simpulkan R sama dengan XTA, titik tengah kelas terakhir dikurangi XPT, titik tengah kelas pertama. Titik tengah kelas terakhir berapa? Nah, dan kelas pertama berapa? Ini juga saya gambarkan kelas pertama dan kelas terakhir. Kelas pertama ada 50,54. Titik tengahnya berapa? Titik tengah kelas pertamanya 50,54, titik tengah kelasnya adalah 52 ya. 50 tambah 54 bagi 2, ketemu 52. Nah, yang kelas terakhir itu ada 70,74. Ya, itu interval kelas terakhir. Nah, titik tengah kelasnya 70 tambah 74 dibagi 2. Yaitu berapa? Tentu adalah 72. Nah, mana itu ringnya? Ringnya rentangan dari 52 sampai 72. Ya, inilah ringnya atau jangkauan dari sekelompok data yang disajikan dalam bentuk apa ini? Bentuk apa? Distribusi frekuensi data yang dikelompokkan. Ya, hasilnya berapa ini? Hasilnya 72 kurangi 52. Hasilnya adalah 20. Sedangkan yang pertama tadi, pendapat yang pertama 25. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah pengetahuan bagi kita semua ya. Baik, nanti tinggal mana yang akan dipakai. Ya, tentu adalah tergantung dari data realnya di lapangan ya. Tentu adalah menyangkut tentang kebijakan dalam mengambil keputusan. Baik, ini sudah cukup jelas ya. Oke, kita berlanjut. Lanjutannya adalah soal latihan. Nah, ini tentukan ring data di bawah ini. Ini yang pertama ada sekelompok data ini ya. Cari yang terbesar dan yang terkecil, kurangkan ya. Ketemu ini. Yang kedua dalam bentuk apa? Distribusi frekuensi data tunggal. Ya, dan yang ketiga adalah kelompok data itu dinyatakan dalam bentuk atau disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data kelompok. Baik, itu dicoba meskipun sangat sederhana, tadi saya katakan adalah penyebaran yang paling sederhana, ukuran penyebaran yang paling sederhana, tapi dicoba. Ya, dicoba karena dari yang kecil itulah Anda semua akan senang untuk hal-hal yang lebih sulit, yang menantang. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Saya mohon yang belum subscribe, like, dan bagikan. Tolong untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan jempol naik ke atas dan share, bagikan. Ini sebagai suatu apresiasi yang kami harapkan dari Anda semua agar channel ini bermanfaat bagi orang banyak. Untuk selama YouTube ini ada video saya juga ada. Ini akan bisa dipelajari oleh adik-adik secara terus-menerus ya, dari generasi ke generasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Setelah ini ada simpangan rata-rata. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Nantikan, jangan tinggalkan channel Bimbel Matematika SMK dan SMP bersama Pak Jana. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa.